Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 4. Saya bahas untuk bab koloid ya. Saya akan bahas soal nomor 1 sampai dengan 10. Kimia kelas 11 semester 2. Silakan adik buka buku Intan Pariwara. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1. Roti tawar termasuk contoh produk makanan yang termasuk dalam koloid tipe. Ya, kalau kalian perhatikan di dalam roti itu terdapat rongga-rongga ya. Maka ini termasuk koloid tipe gas dalam padat. Ya. Nah, gas dalam padat itu apa? Jika fase terdispersinya gas, maka namanya busa. Nah, karena gas dalam padat, maka namanya busa padat. Jawabannya adalah C. Nomor 2, sistem koloid diterapkan dalam berbagai bidang. Salah satunya bidang kosmetik, misalnya produk kosmetik berbentuk lotion. Nah, lotion itu termasuk tipe koloid apa, Dek? Tipe koloid emulsi, cair dalam cair, ya. Oke, saya lanjut ke soal nomor 3. Berikut contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sifat koloid di bidang farmasi. Ya. Menambahkan emulgator dalam campuran cat, ini bukan farmasi ya. Farmasi itu di bidang kesehatan atau obat. Poin kedua, membuat obat batuk dalam bentuk emulsi cair, betul ya. Ini di bidang pengobatan. Mengobati sakit perut dengan norit ya, menggunakan proses adsorpsi, betul sekali. Memutihkan warna gula dengan tanah diatomea. Ini bukan di bidang farmasi ya. Menambahkan gelatin pada adonan es krim, ini juga bukan di bidang farmasi. Jawaban yang tepat itu adalah 2 dan 3. Larutan berikut ini yang digunakan untuk menggumpalkan getah karet. Untuk menggumpalkan getah karet, kita bisa menggunakan asam format atau asam asetat ya. Maka jawabannya adalah B. Nomor 5. Penggunaan tawas aluminium sulfat dihidrat ya, karena ini ada 2. Dalam pengolahan air di PDAM bertujuan untuk mengendapkan partikel tanah dengan cara ya, aluminium sulfat nanti akan menghasilkan ion Al3+. Ya, Al3+ ini akan menghilangkan muatan negatif dari partikel koloid. Ya, dia akan menghilangkan muatan negatif dari partikel koloid ya. Dari partikel koloid yang terdapat dalam tanah liat atau lumpur ya, yang terdapat dalam lumpur. Sehingga lumpur yang tadinya berukuran kecil akan terkoagulasi ya. Maka nanti lumpurnya akan terkoagulasi dan mengendap. Inilah salah satu tujuan penambahan tawas. Salah satunya untuk menggumpalkan partikel koloid ya. Di sini bisa berupa lumpur atau tanah liat. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah poin C. Membentuk ion Al3+ yang berabsorpsi pada partikel tanah dalam air. Ya. Oke, saya masuk ke poin nomor 6. Larutan yang digunakan dalam proses mewarnai kain agar diperoleh warna yang maksimal itu adalah aluminium sulfat ya, Dik, jawabannya. Jawabannya adalah E. Ya, kita masuk ke soal nomor 7. Perhatikan struktur molekul sodium glikolat berikut. Keberadaan senyawa sodium glikolat dalam tubuh memungkinkan seseorang dapat mencerna lemak yang terkandung dalam makanan dan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya apa ya? Apakah senyawa sodium glikolat mudah larut dalam air? Begini ya, yang setahu saya senyawa ini mengandung gugus polar
atau hidrofilik ya, yang bertugas nanti mengikat air ya. Dan ada yang bersifat nonpolar atau hidrofobik, yang nantinya mengikat lemak agar bisa cepat larut ya dalam air. Nah, maka dari situ jawaban sementara yang tepat ya. Di sini juga saya terdapat keraguan ya. Saya akan jawab A. Senyawa sodium glikolat mempunyai bagian yang bersifat nonpolar dan polar ya. Pada bagian nonpolarnya nanti akan mengikat lemak, dan pada bagian polarnya akan mengikat air. Sehingga lemak nanti akan mudah dicerna. Begitu ya guys. Oke, nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian ya guys untuk poin 7. Ya, saya lanjutkan aja ke soal nomor 8. Lemak dalam susu yang kadaluarsa tidak dapat terdispersi dengan baik dalam air. Kenapa gitu ya? Yang namanya susu, di dalam susu itu akan ditambahkan dengan protein berupa kasein. Ya, apa tujuan kasein? Kasein di sini sebagai emulgator. Ya. Emulgatornya tuh ngapain tugasnya? Nah, di sini kasein bertugas untuk menstabilkan dispersi lemak dalam air. Jadi nanti susunya tuh bisa larut dalam air gitu ya. Maka dibutuhkan kasein. Nah, kalau misalkan susu sudah kadaluarsa, itu kan akan terbentuk gumpalan-gumpalan susu ya. Jadi susunya tuh tidak akan larut sempurna dalam air. Itu kenapa terjadi? Dikarenakan kaseinnya sudah dirusak oleh bakteri. Ya. Nah, maka pada susu yang sudah kadaluarsa itu mengandung bakteri yang bisa merusak kasein dalam susu. Maka tidak boleh mengkonsumsi susu yang sudah kadaluarsa ya deh, karena mengandung bakteri. Kita masuk ke soal nomor 9. Cat kuku dan masker wajah secara berturut-turut merupakan contoh produk kecantikan yang tergolong dalam koloid tipe. Kalau cat kuku itu termasuk padat dalam cair. Ya. Nah, padat dalam cair itu apa, Dek? Itu adalah sol cair. Ya, maka kalian cari yang depannya sol cair. Ya, ini ya, Dek. Jawabannya kalau nggak A ya, C. Masker. Masker itu juga padat dalam cair. Ya, maka jawaban yang tepat adalah poin A. Kalian bisa buka loh LKS-nya. Nah, kalian bisa lihat di halaman 107 ya. Beberapa contoh koloid dalam bidang kosmetik. Di situ ada cat kuku dan masker, itu salah satu contoh sol cair. Oke ya guys. Kita masuk ke soal nomor 10. Di antara bahan kosmetik berikut yang termasuk koloid tipe busa cair. Busa atau buih itu adalah yang fase terdispersinya gas. Kalau busa cair maka gas dalam cair ya. Gas dalam cair itu contohnya apa? Contohnya sabun ya. Busa sabun sebenarnya bukan sabunnya ya. Busa sabun ya, atau busa krim cukur rambut. Kita akan bahas satu persatu ya. Untuk poin A, lipstick. Lipstick itu padat dalam padat ya. Jadi lebih tepatnya lipstick itu adalah sol padat. Maskara. Maskara itu adalah padat dalam cair ya. Maka dikatakan sol cair. Nah, ini krim cukur rambut ya. Itu nanti di dalamnya ada gas dalam cair, akan terbentuk busa ya maksudnya ya. Gas dalam cair. Kalau masker wajah itu adalah sol cair, padat dalam cair. Kalau parfum semprot itu adalah cair dalam gas atau disebut dengan aerosol. Aerosol cair. Oke? Ya, terima kasih saya bahas 10 soal untuk room A ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa belajar di rumah ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.